Khairi. Coba dipimpin oleh Khairi. Baca doa. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Ibu cek kehadirannya. Hadir semua? Hadir. Anessa, Sylvia, Pira, Salsabila, Askia, Elia, Sahwana, Miftah, Hulzana, Aira, Nopi, Sari, Mudia, Nudia, Husra, Raisa, hadir. Buat, sudah. Nah, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Semuanya hadir. Berarti untuk supaya kita rileks, kita terlebih dahulu menyanyikan nyanyi nasional. Ya, wajib. Saudara Pancasila. Serentak, yang kompak suaranya, jangan ada yang olo-oloan. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, itu tadi nyanyi wajib nasional. Kita wajib tahu. Wajibnya itu bukan dalam arti hukum Islam. Karena hukum Islam itu ada 5. Beda dengan wajib, nyanyi wajibnya tadi. Ini kalau dalam hukum Islam ada 5, wajib, haram, sunnah, mubah, harus. Di situ tadi tidak dikatakan wajib dalam Islam. Nyanyi wajib nasional. Maksudnya kita sebagai bangsa Indonesia harus tahu. Kalau nggak tahu, berarti kita bukan bangsa Indonesia. Ini anak sekolah SD Jambi Baru wajib tahu. Jangan nggak tahu. Lanjut, hari ini kita belajar tentang P5, PPRA. Ini mungkin anak ibu semua baru mendengarkan dengan pelajaran P5, ya. Karena sekarang sudah kurikulum kita harus tahu juga dengan pelajaran P5, PPRA. Baiklah anak ibu semua, tema kita hari ini yaitu
kota sebelum salam. Kearifannya itu apa saja dia? Nah, tentang kearifan tema kita yaitu kearifan lokal, kita membahas makanan khas daerah kota sebelum salam. Nah, karena kita ada khas kita sebelum salam. Kita tinggal di daerah mana ini, Nak? Jambi. Iya, kecamatannya mana? Kita desa Jambi Baru atau SD kita pun di Jambi Baru. Kecamatan Sulawesi. Terus kota Sebelum Salam. Sebelum Salam ini mempunyai makan khas daerahnya. Ada khas daerah kita. Apa, Bu? Nasi atau apa ini? Kalau nasi itu bukan lokal kita aja. Lokal orang lain pun juga nasi, tapi kita ada tertentu khas daerah kita, makanan khas daerah kota Sebelum Salam. Yang kita bahas adalah tentang ditak mata. Itu salah satu ciri khas makanan kota Sebelum Salam. Mungkin anak ibu tahu lagi khas kota Sebelum Salam apa saja itu? Selain ditak mata apa aja? Siapa tahu? Hah? Belum? Siapa? Apa tadi? Hah? Ditak, selain ditak apa? Belum. Apa lagi? Opong. Apa lagi? Hah? Gedah sagu. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Apa? Lepak sagu, lompong sagu. Apa lagi? Hah? Goreng. Tahu goreng? Mungkin anak ibu sudah jarang dikenalkan dengan makanan khas daerah. Hari ini ibu kenalkan apa saja makanan daerah, ciri khas daerah kota Sebelum Salam. Maka kita hari ini belajar. Nah, belajar. Pengenalan kota Sebelum Salam. Kota Sebelum Salam terletak di provinsi bagian selatan, dikenal dengan keindahan alamnya. Kota ini kaya dengan budaya, tradisi, dan kuliner khas yang telah diwariskan turun-menurun. Tahu turun-menurun? Bagaimana turun-menurun? Dari atas ke bawah, cucu-munyang, cucu kita dulu ke kita. Penduduk Sebelum Salam ramah dan mencintai
ciri khas kita. Itak mata adalah makanan tradisional khas Kota Darussalam. Itak mata merupakan makanan lokal yang memiliki nilai historis dan budaya tinggi. Makanan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan masih tetap bertahan hingga saat ini masih bertahan. Banyak digunakan sekarang waktu orang keluar dapur atau masuk kundulan kalau bahasa kampungnya. Masih kita pertahankan sampai sekarang ini. Pernah anak ibu makan itak mata? Pernah. Siapa pernah? Pernah. Di mana? Di rumah. Siapa yang buat? Mama. Di mana nak? Di rumah. Di rumah. Ini belum. Belum. Di rumah. Berarti mama masih tahu, masih bisa mengenal ciri khas makanan ciri khas Kota Darussalam. Itak mata terdiri dalam bahasa Singkil. Bahasa apa itu? Singkil. Berarti tidak masak atau mentah. Disebut mentah bukan karena ayamnya yang masih mentah, tetapi karena kue ini dibuat dari gula muda dan beras yang diolah dalam keadaan segar. Yang seperti ibu bilang tadi, berarti nanti bahan-bahannya masih mentah, diolah masih segar saja. Dulu di itak mata selalu disajikan sebagai makanan untuk kaum ibu pasca melahirkan atau dikatakan nipas. Hal ini dilakukan secara simbolis seiring dengan pelaksanaan adat kundul getahing, artinya kalau ke orang kampung. Mungkin kalian pernah melihat mama kalian yang dikatakan kundul getahing itu. Pernah? Ada adiknya? Ada adiknya. Kalau kita kampung masih berbudaya dengan itu tadi, memakai masih itak mata atau duduk berdapur. Selain untuk ibu yang baru melahirkan, dalam adat kundul getahing, itak mata juga disajikan kepada tamu undangan dalam kenduri adat sebagai bentuk kehormatan. Selain itu, orang kundul getahing tadi ada juga bagi tamu adat atau membuat rumah. Kalau rumah baru, kalau adat suku Salam itu membuat fondasi itu pakai itak. Tahu? Ada yang membuat rumah kalau dari papan naik tiangnya itu, naik tiang pakai itak. Itulah ciri khas kita sebut Salam. Ya, bahannya apa ini? Kira-kira bahannya apa saja? Anak ibu nanti bisa menerapkan ya. Setelah dilihat ini bahannya, anak ibu bisa menerapkan cara pembuatannya, bisa tahu alat-alatnya, bisa menyebutkan atau dikenal, bisa apa saja dengan alat campurannya. Pertama yaitu beras. Tahu beras? Beras ini ada beras pulut atau beras biasa? Beras pulut. Nah, kalau ditakna buat ditak ini dia dari beras biasa, beras makan atau beras apa namanya? Seperti beras kita untuk masak nasi, bukan beras pulut. Terus itu kelapa muda yang telah diparut. Nanti ada anak ibu memarut kelapa, LKPD-nya atau nanti pembagian tugasnya. Anak ibu ada yang memarut kelapa, ada yang menumbuk beras. Ini nanti harus kalian pahami apa aja alat-alatnya ini. Kalian adukkanlah supaya bisa menjadi itak
ini tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sedang dia. Bukan untuk yang kita biar dalam pemuda kita menunjukkan, tapi bisa juga sudah diparut. Terus apa lagi? Garam. Yang keempat, gula pasir, tambah gula merah. Biar enak dia banyak gula merahnya. Nah, memenuhi supaya manis tambah dengan gula biasa atau gula pasir. Yang kelima ini mungkin kita selanjutnya nanti mengerjakan ini ayam panggang untuk menambah selera. Itu selanjutnya kita bahas tentang litak mata atau kita jadikan litak mata. Ayam panggangnya itu kayak mana? Mau makan? Mau makan. Dan selanjutnya kita insya Allah kita mudah-mudahan ada waktu pertemuan lagi. Cara membuatnya, ayo perhatikan, nanti kelompoknya harus bisa membuatnya. Cara membuatnya, beras direndam selama sekitar 3 jam agar lembek. Setelah agak lembek, beras ditumbuk hingga hancur. Kemudian disiapkan kelapa muda, lalu parut dan tambahkan gula serta garam sesuai selera. Dia ngaduknya jangan habiskan satu bungkus, jangan. Tergantung banyaknya tepungnya atau berasnya tadi. Nah, berarti beras sudah menjadi tepung karena sudah ditumbuk. Pandai numbuknya, Nak Ibu? Pandai. Campurkan dan aduk kelapa yang telah diparut dengan tepung, beras dan kemudian adonan tersedia. Bagaimana menurut adonannya? Kalau minta itu biasa kempalannya dikempar supaya nanti mau anggota kita makan, berarti kita membuatnya harus bersih. Cuci tangan. Sudah paham Anak Ibu? Sudah paham? Habis itu bagaimana? Apalagi yang dilanjutkan? Itu sudah selesai. Enggak ribet kan? Susah kira-kira membuatnya? Enggak, bahannya enak, nyarinya, terus itu enggak lama prosesnya. Apalagi sekarang sudah bisa menggiringnya itu di mesin, tinggal giling datang. Nah, lebih bagus dia, lebih enak. Beras kita itu kita rendam, jangan jangan tepung kita beli, karena kalau tepung kita belian itu dia kayaknya rasanya itu agak terlalu lembek. Karena kalau kita giling sendiri atau kita giringkan, dia ada sedikit apa namanya kalau bahasa kita kental, bukan enggak terlalu hancur. Dia ada sedikit ciri khasnya tadi, nampak ya. Bisa? Sudah bisa membuatnya Anak Ibu? Bisa. Bentar ya. Nah, kita lihat dulu.
membuat kelompok harus mengerjakan kelompoknya masing-masing ya. Ya, harus bertanggung jawab sampai selesai. Jangan nanti udah malas. Nah, artinya kerja kelompok itu semuanya bekerja. Ada yang menumbuk, kelompok satu menumbuk dan mengayak dia basarin dia. Udah itu terus itu kelompok dua memarut kelapa dengan mengiris-iris gula merah. Ingat kelompok dua anak laki bagi dua aja, perempuan satu kelompok, anak-anak laki satu kelompok. Tugasnya laki-laki memarut kelapa dengan mengiris-iris gula merah. Bisa? Bisa nggak Ibu? Menumbuk, habis ditumbuk ada yang mengayak, terus itu ada yang mengaduk. Itu kelompok satu. Sudah dikasihkan orang itu kelapa, kalian aduk, kalian gempal-gempal anak perempuan. Bisa? Bisa. Nah, kelompok satu, kelompok dua. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, kita terjun ke lapangan.
anak ibu tadi sudah prosesnya sudah bisa di rumah. Pernah nggak kalian minum pernah? Itu pernah? Marut kelapa pernah? Anak ibu seharusnya begini besarnya sudah anak SD kelas 5 kelas 6 bisa membantu orang tuanya. Ya, anak ibu kelas 5 sudah bisa membantu orang tua di rumah. Marut kelapa sudah bisa, harus pelajari. Bukan saja kita pintar membaca menulis, tapi kita harus bisa mengandalkan ataupun memfungsikan tenaga kita yang bermanfaat kita kasihkan. Bisa kita bantu orang tua kita bantu. Parutkan kelapa, tumbuk beras, bisa kita. Sudah tadi belajar menumbuk tumbuk sampai halus terus diayak, terus parut kelapa. Anak ibu, tujuannya tadi kita tahu sudah, berarti sudah bisa membuat kita tercapai insya Allah tujuan kita tadi, sudah bisa membuat kita mantap. Anak ibu, selanjutnya karena jam sudah menunjukkan jam pulang ya, kita simpulkan bahwasanya ciri khas kota Sebu Salam kita harus kita jaga dan harus kita ulas kembali, kita pahami kembali, karena kita daerah kita adalah kaya bahasa, kaya suku, ya kan? Walaupun di sini ada orang Jawa, orang apa lagi? Orang Aceh, orang apa lagi? Orang Batak. Maka kita budayakan ataupun kita pelajari lagi tentang kearifan lokal kita. Ada pertanyaannya? Sudah paham semua anak ibu? Sudah paham tentang nitak mata? Sudah paham. Setelah ini kita makan bersama, nikmatin kok begini rasanya. Kita akhiri dengan melambaikan